Waalaikumsalam. Bersyukur dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan umat sehat sehingga kita bisa berkumpul di kelas kita. Dan yang saya hormati Bapak Kusumadi SSM selaku dosen dalam studi pelayanan bisnis dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Rizky Alamsa dan teman saya Dodi Mulia ingin mempresentasikan tentang studi pelayanan bisnis pada warung pecel ayam. Latar belakang bisnis warung pecel ayam di Indonesia saat ini, khususnya di kota-kota besar, berkembang dengan besar. Banyak kemunculan wirausahawan yang membuka usaha warung pecel ayam dengan berbagai konsep atau ide yang dibuat untuk memikat pelanggan dari berbagai kalangan. Selain itu, beberapa lokasi di kota kecil bahkan juga banyak kemunculan warung pecel ayam. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah bisnis pecel ayam layak untuk dikembangkan sesuai dengan aspek pada studi pelayanan bisnis. Landasan teori studi pelayanan bisnis adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan maupun sosial dengan pendidikan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian dengan output berupa keputusan ketentuan layak atau tidak layaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Kegiatan identifikasi di sini memiliki arti bahwa sebelum menerapkan usaha perlu diketahui dan dijabarkan terlebih dahulu ciri-ciri model kebutuhan dan keinginan usahawan yang nantinya akan membentuk pola usaha. Profil usahanya adalah warung pecel ayam Pakasan, lokasi di Jalan Raya maupun Kecamatan Cibodas, kebetulan dekat dengan rumah saya sendiri. Aspek-aspek yang dibahas adalah aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek lingkungan hidup. Untuk aspek legalitasnya sendiri, warung pecel ayam Pakasan merupakan UMKM yang masih dikelola secara profesional dan belum memiliki legalitas baik merek maupun sertifikasi halal. Jadi yang dipunya Pakasan ini cuma kayak perjanjian sewa tempat aja kontrak. Aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasarnya sendiri adalah warga lingkungan sekitar atau orang yang melewat jalan alun raya. Dan untuk memasarkan produknya, Pakasan menggunakan media offline dan online, di mana para pembeli bisa datang langsung atau bisa memesan menggunakan WhatsApp. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk manajemen dan sumber daya manusia, warung pecel ayam Pakasan beserta istrinya dibantu oleh anaknya berperan sebagai penjual dan sekaligus karyawan pada warung pecel ayam ini. Jadi warung pecel ayam ini tidak memiliki struktur organisasi. Aspek teknologi dan teknologi. Bahan dagangan seperti ayam, lele, tempe, tahu dan lainnya diperoleh dari membeli di pasar ayam yang dekat dengan warung pecel ayam. Pakasan segala bahan diperoleh berulang
dibandingkan dampak negatifnya. Kesimpulan, usaha walau kecil ayam dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan walaupun tersebut bukan usaha yang baru kecil ayam berharap produknya dapat menjadikan andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk makanan yang telah beredar di masyarakat. Warung kecil ayam mempunyai halaman besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan kecil ayam memiliki yaitu harga yang ramah di kantong dan rasanya yang enak. Potensi usaha warung kecil ayam memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia mengingat popularitas hidangan ini yang tinggi di kalangan masyarakat. Kecil ayam adalah salah satu makanan yang sangat digemari di Indonesia. Hidangan ini memiliki cita rasa khas dalam bumbu kacang yang gurih disertai dengan ayam goreng atau bakar. Permintaan yang tinggi memastikan adanya pasar yang luas. Jadi ini tempat usaha yang berkelanjutan. Ini ada tahu kayak. Nah ini contoh salah satu namanya kemarin saya ini waktu saya tempatnya. Yang itu punya warung ya, stand seperti itu apa ada pajaknya? Enggak ada. Dia kan ada pajak. Karena dia belum resmi, tarikan tidak resmi juga ada. Tarikan tidak resmi biasanya dari lingkungan sekitar pun sekitar itu ada. Per bulan biasanya. Karena kalau lihat kan beneran ya dia biasa. Jadi sebenarnya itu kontrakan dia itu cuma dipakai ke halaman, itu yang dipakai buat jual. Nah dia juga itu minusnya itu ya dia itu di aspek teknologinya kurang, jadi dia belum daftar Grab, GoFood. Jadi ya cara pembayarannya juga belum masih cash, belum pakai QRIS itu kan tadi yang mau saya tanyakan, kira-kira kalau dari hasil pengamatan kalian survei itu ya ini apa yang perlu ditingkatkan di aspek teknologi sih, kayak dari segi pembayarannya masih cash, belum QRIS, terus aspek pemasaran juga masih konvensional, jadi belum bisa pesen via online kayak GrabFood atau Gojek, terus seperti itu sih. Nah itu sebenarnya berarti perlu dimasukkan misalnya kalau seperti itu kesimpulan, terus juga bisa dikasih saran untuk usaha ini agar lebih maju untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi di dalam aspek apa tadi teknologi dengan cara bla 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 saya itu nyaman. Tapi sejauh ini pemaparannya saya cukup nyaman dengan pemaparannya ini karena kayak ada korelasinya gitu dengan antara penulisan juga secara verbal kalian. Ya, saya apresiasi dan bagus. Sekian presentasi dari kelompok Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.